Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yujiem. Berhati-hatilah saat meludahi orang yang kamu anggap sampah, karena bisa jadi, dialah pemilik tanah tempatmu berdiri. Hari ini, sebuah rahasia besar akan meledak. Seorang calon mertua kaya raya merasa di atas awan, menumpahkan sup panas dan menghina kemiskinan seorang ibu di hari lamaran anaknya sendiri. Dia merasa sangat berkuasa, sangat terhormat, dan sangat kaya. Namun, ada satu hal yang tidak dia sadari. Wanita yang dia sebut gembel itu adalah pemegang saham tunggal yang memegang nyawa seluruh kerajaan bisnisnya. Saksikan bagaimana Dewi Larasati menghancurkan kesombongan keluarga Taman hingga ke akar-akarnya. Jangan lewatkan satu detik pun, karena di akhir cerita ini, kamu akan melihat bagaimana sebuah doa orang yang terzalimi berubah menjadi badai yang meruntuhkan Menara Gading. Siapkan emosimu. Inilah pembalasan paling elegan yang pernah kamu saksikan. Namun, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar agar kami tahu cerita ini sudah sampai pada Bapak, Ibu saudara semua. Selamat menyaksikan. Meja panjang berbahan marmer itu berkilau tertimpa cahaya lampu kristal. Namun suasana di ruang makan keluarga Taman terasa sangat dingin. Dewi Larasati duduk tegak dengan jemari yang saling bertautan, mencoba menahan gejolak di dadanya saat melihat raut wajah Ibu Harbani Taman yang penuh kejijikan. Di sebelah Dewi, Ibu Puji Suryani duduk dengan kepala sedikit menunduk, menggenggam sebuah rantang plastik berisi mangut lele kesukaan almarhum suaminya yang sengaja ia masak sebagai buah tangan. Ibu Harbani mendengus, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra seolah ada bau bangkai yang masuk ke indera penciumannya. Ia melirik Distan Taman, anaknya yang juga tunangan Dewi, namun Distan hanya sibuk dengan ponselnya tanpa niat membela calon istrinya. Marco Taman yang duduk di ujung meja hanya diam membatu, membiarkan istrinya menguasai panggung penghinaan malam itu. Ibu Harbani kemudian berdiri dan melangkah mendekati Ibu Puji dengan langkah yang dibuat-buat anggun. Ia menyentuh rantang plastik itu dengan ujung telunjuknya yang dipenuhi cincin berlian, lalu mendorongnya hingga hampir jatuh ke lantai. Ia bertanya dengan suara melengking apakah ini makanan yang pantas dibawa ke kediaman keluarga Taman yang terhormat. Ibu Harbani menghina bahwa makanan kampung seperti ini hanya layak dimakan oleh kucing liar di pasar, bukan oleh keluarga yang memiliki kerajaan bisnis besar. Ibu Puji berusaha tetap tenang dan menjelaskan dengan suara lembut bahwa itu adalah masakan rumah yang penuh kasih sayang. Namun Ibu Harbani justru semakin murka. Ia menyebut Ibu Puji tidak tahu diri dan tidak sadar posisi bahwa mereka hanyalah benalu yang beruntung bisa memanjat kasta melalui pernikahan Dewi dan Distan. Puncak kemarahan Ibu Harbani terjadi saat ia memanggil Bibi Sarmi untuk membawakan sup asparagus yang baru saja mendidih dari dapur. Sambil berpura-pura ingin menunjukkan kelas makanan yang sebenarnya, Ibu Harbani mengambil mangkuk itu. Dengan gerakan yang disengaja namun dibuat seolah kecelakaan, ia menyenggol lengan Bibi Sarmi tepat saat berada di samping Ibu Puji. Kuah sup yang masih mengepul panas itu tumpah sepenuhnya menyiram tangan dan baju Ibu Puji hingga kulitnya memerah seketika. Ibu Puji memekik tertahan menahan perih. Sementara Dewi langsung berdiri dengan mata yang berkilat penuh amarah yang luar biasa. Ibu Harbani hanya tertawa kecil tanpa dosa, mengatakan bahwa itu adalah hukuman bagi orang miskin yang lancang mengotori meja makannya dengan barang murahan. Dewi melihat Distan yang hanya menatap sekilas tanpa beranjak sedikit pun untuk menolong Ibu Puji yang kesakitan. Kecewa dan muak mencapai puncaknya. Dewi mengambil gelas air es di depannya dan menyiramkannya ke lantai tepat di depan kaki Ibu Harbani. Ia menyatakan dengan suara yang menggelegar bahwa pernikahan ini batal detik ini juga. Ibu Harbani tertawa terbahak-bahak, mengejek bahwa tanpa keluarga Taman, Dewi dan ibunya hanya akan menjadi gelandangan yang mengemis di jalanan. Dewi memegang tangan ibunya yang melepuh, menatap tajam ke arah Ibu Harbani dan Distan bergantian. Ia bersumpah bahwa kesombongan keluarga Taman akan menjadi lubang kubur bagi bisnis mereka sendiri dalam waktu dekat. Dewi melangkah keluar dari rumah mewah itu tanpa menoleh lagi, membawa ibunya pergi dengan luka fisik yang akan ia balas dengan kehancuran total bagi mereka yang merasa paling berkuasa. Keheningan malam itu pecah oleh suara ban mobil Dewi yang berdecit meninggalkan halaman, meninggalkan Ibu Harbani yang masih bersungut-sungut menghina kemiskinan mereka. Di dalam mobil, Dewi merengkuh ibunya yang merintih pelan, lalu mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang yang selama ini ia sembunyikan identitasnya.
Ia memberikan perintah singkat dengan suara yang sangat dingin agar semua persiapan untuk menghancurkan keluarga Taman segera dimulai esok pagi. Dewi tidak lagi peduli pada cinta yang selama ini ia perjuangkan, karena baginya, harga diri ibunya jauh lebih mahal daripada seluruh aset yang dimiliki keluarga Taman. Malam itu menjadi saksi bahwa badai besar baru saja terbentuk, dan keluarga Taman tidak menyadari bahwa mereka baru saja mengusir pemilik asli dari seluruh napas kehidupan bisnis mereka. Distan hanya menatap pintu yang tertutup tanpa tahu bahwa itu adalah kali terakhir ia melihat wanita yang memegang kunci kekayaannya. Ibu Harbani memerintahkan Bibi Sarmi membuang rantang milik Ibu Puji ke tempat sampah paling luar agar baunya hilang dari rumah. Ia merasa telah memenangkan pertempuran dan berhasil mengusir hama yang akan merusak citra keluarganya di hadapan rekan bisnis. Namun, di balik kegelapan malam, Dewi menatap layar ponselnya yang menampilkan grafik penurunan saham Guna Group yang sengaja ia buat tidak stabil. Dewi mengepalkan tangannya kuat-kuat, berjanji di dalam hati bahwa air mata ibunya malam ini akan dibayar dengan sujud penyesalan yang paling dalam dari keluarga sombong itu. Pernikahan yang batal adalah awal dari sebuah eksekusi bisnis yang paling mengerikan dalam sejarah hidup Ibu Harbani. Dewi membawa ibunya ke rumah sakit untuk mengobati luka bakar di tangannya dengan hati yang hancur sekaligus membara. Setelah memastikan ibunya beristirahat dengan tenang di kamar perawatan kelas 1 yang ia pesan secara pribadi, Dewi kembali ke rumah kecil mereka yang asri. Ia segera menuju ke ruang kerja tersembunyi yang ada di balik perpustakaan tua mendiang ayahnya. Di sana, ia membuka sebuah kotak besi tua yang selama ini tersimpan rapat. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen penting mengenai kepemilikan saham dan sebuah foto lama yang sudah menguning. Foto itu memperlihatkan Ibu Puji Suryani di masa muda, berdiri anggun sebagai pimpinan perusahaan, sementara di belakangnya tampak Ibu Harbani muda yang mengenakan seragam staf biasa dengan raut wajah yang penuh kedengkian. Dewi baru menyadari bahwa kebencian Ibu Harbani bukan sekadar karena masalah kasta, melainkan sebuah dendam lama yang berkarat. Dahulu, Ibu Puji adalah seorang manajer hebat yang memegang kendali penuh atas perusahaan sebelum akhirnya memilih hidup tenang dan membiarkan orang lain mengelola asetnya sebagai pemegang saham utama. Ibu Harbani adalah asisten yang pernah dipecat oleh Ibu Puji karena terbukti melakukan penggelapan dana kantor. Rupanya, Ibu Harbani berhasil bangkit dengan cara-cara yang kotor dan menikahi Marco Taman untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Namun, ia tidak pernah menyadari bahwa perusahaan yang ia banggakan sekarang adalah anak perusahaan dari korporasi besar milik keluarga Dewi. Kebenaran ini membuat Dewi tersenyum pahit, karena menyadari betapa bodohnya Ibu Harbani yang telah meludahi tangan yang memberinya makan. Ponsel Dewi bergetar berkali-kali menampilkan nama Distan di layar. Dewi mengangkatnya hanya untuk mendengar suara Distan yang masih terdengar sombong dan tidak merasa bersalah. Distan meminta Dewi untuk datang kembali dan meminta maaf kepada ibunya jika masih ingin pernikahan itu dilanjutkan. Distan berkata bahwa ibunya hanya sedang emosi dan Dewi seharusnya bisa lebih maklum sebagai calon menantu yang tidak punya apa-apa. Distan bahkan mengancam bahwa jika Dewi tidak bersujud di depan Ibu Harbani malam ini, maka karir Dewi di industri manapun akan dihancurkan oleh kekuasaan keluarga Taman. Mendengar itu, Dewi tertawa pelan yang membuat Distan terdiam di seberang telepon. Dewi menjawab dengan suara tenang namun menusuk bahwa Distan harus mulai belajar cara mencuci bajunya sendiri, karena sebentar lagi ia tidak akan sanggup membayar asisten rumah tangga. Indra, sang sekretaris setia, masuk ke dalam ruangan dan meletakkan sebuah map hitam di atas meja. Indra melaporkan bahwa kondisi keuangan keluarga Taman sebenarnya sedang berada di ujung tanduk karena ekspansi yang ceroboh dan hutang bank yang menumpuk. Mereka sangat bergantung pada tanda tangan kontrak baru dengan investor utama yang dijadwalkan besok siang. Indra juga menyampaikan bahwa selama ini Ibu Harbani menggunakan dana perusahaan untuk gaya hidup mewahnya yang berlebihan. Dewi membaca laporan itu dengan teliti, melihat bagaimana setiap rupiah dikorupsi oleh wanita yang menghina ibunya sebagai kuman. Semua bukti sudah lengkap, mulai dari penggelapan pajak hingga pemalsuan laporan keuangan tahunan yang dilakukan oleh Marco Taman demi menutupi kebangkrutan mereka. Dewi memberikan instruksi kepada Indra untuk memutus semua akses komunikasi bisnis dengan keluarga Taman mulai saat ini. Ia juga memerintahkan agar seluruh saham yang dimiliki atas nama ibunya ditarik dari bursa secara mendadak untuk menciptakan kepanikan pasar.
Dewi ingin Ibu Harbani merasakan bagaimana rasanya kehilangan tanah tempatnya berpijak secara perlahan. Ia tidak akan menghancurkan mereka dalam sekejap, melainkan akan membiarkan mereka menggali lubang kehancuran mereka sendiri melalui kesombongan yang tidak berdasar. Rasa perih di tangan ibunya harus dibayar dengan air mata darah dari wanita yang merasa dirinya adalah ratu di atas penderitaan orang lain. Strategi penghancuran ini sudah disusun dengan rapi dan tidak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Malam semakin larut. Dewi mematikan lampu ruang kerjanya dan bersiap untuk beristirahat. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, bukan lagi sebagai calon menantu yang penurut, melainkan sebagai eksekutor yang siap mencabut nyawa bisnis keluarga Taman. Esok hari bukan hanya tentang rapat pemegang saham, tapi tentang penyingkapan tabir siapa sebenarnya yang berada di puncak rantai makanan. Ibu Harbani tidak tahu bahwa orang yang ia panggil gembel adalah orang yang selama ini membiarkannya menghirup udara kekayaan. Dewi memejamkan mata dengan tenang, membayangkan wajah pucat pasi yang akan ditunjukkan oleh calon mertuanya itu saat menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah sebuah pinjaman dari orang yang ia remehkan. Badai yang sesungguhnya akan segera menghantam tepat di jantung pertahanan keluarga Taman. Gedung bertingkat pusat bisnis Guna Group tampak berkilau di bawah terik matahari. Namun di dalam ruang rapat utama, suasana terasa sangat tegang. Ibu Harbani duduk di kursi kebesaran dengan dagu terangkat, mengenakan setelan sutra merah mencolok seolah ingin memamerkan kemenangannya. Di sampingnya, Marco Taman dan Distan sibuk merapikan berkas, menanti kedatangan direktur utama dan investor misterius yang akan menyuntikkan dana segar untuk menyelamatkan perusahaan mereka dari kebangkrutan. Ibu Harbani tertawa sinis sambil bercermin, berkata kepada Distan bahwa setelah kesepakatan ini selesai, ia akan memastikan Dewi dan ibunya membusuk di penjara karena berani mempermalukannya. Ia merasa di atas angin, yakin bahwa kekayaannya akan berlipat ganda hari ini. Tepat saat jam menunjukkan pukul 10, pintu ruang rapat terbuka lebar. Dewi Larasati melangkah masuk dengan langkah yang mantap, mengenakan gaun hitam formal yang sangat elegan dan mahal. Rambutnya tersanggul rapi, memancarkan aura otoritas yang belum pernah dilihat oleh keluarga Taman sebelumnya. Ibu Harbani yang melihat kehadiran Dewi langsung berdiri dan berteriak histeris, memaki Dewi sebagai pengemis yang tidak tahu malu karena berani menginjakan kaki di ruang suci para petinggi. Ia memerintahkan petugas keamanan untuk segera menyeret Dewi keluar dan menjebloskannya ke sel tahanan atas tuduhan masuk tanpa izin. Distan pun ikut mencela, menyebut Dewi sudah gila karena mencoba mengacaukan acara penting keluarga mereka demi mencari perhatian. Di tengah kegaduhan itu, Pak Jaya selaku direktur utama masuk ruangan dan langsung membungkuk hormat tepat di depan Dewi. Seluruh ruangan mendadak senyap saat Pak Jaya menyapa Dewi dengan sebutan Nona Utama, sang pemegang saham pengendali yang selama ini identitasnya dirahasiakan. Ibu Harbani ternganga. Wajahnya berubah pucat seputih kertas sementara lipstik merahnya tampak kontras dengan ekspresi horor di wajahnya. Pak Jaya menjelaskan kepada semua yang hadir bahwa Dewi Larasati, putri dari Ibu Puji Suryani, adalah pemilik tunggal dari perusahaan induk yang memegang 60% saham Guna Group. Tanpa persetujuan Dewi, Guna Group hanyalah sebuah cangkang kosong yang tidak memiliki nilai apapun di mata pasar modal. Dewi berjalan perlahan menuju kursi utama yang tadinya diduduki oleh Ibu Harbani. Dengan gerakan tenang, Dewi melempar tumpukan map hitam ke tengah meja yang berisi bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh Ibu Harbani dan Marco Taman selama bertahun-tahun. Dewi menyatakan bahwa hari ini ia tidak datang untuk bernegosiasi, melainkan untuk melakukan pembersihan total. Ia mengumumkan pembatalan seluruh rencana suntikan dana dan menarik semua aset keluarga utama dari Guna Group. Ibu Harbani terduduk lemas di lantai, mencoba memegang kaki Dewi sambil memohon agar tidak menghancurkan bisnis suaminya. Namun Dewi menjauhkan kakinya dengan dingin. Ia mengingatkan Ibu Harbani tentang sup panas yang tumpah ke tangan ibunya dan menyebut bahwa ini adalah balasan yang sangat kecil dibandingkan rasa sakit tersebut. Distan mencoba mendekat dengan wajah memelas, mencoba menggunakan sisa-sisa hubungan cinta mereka untuk melunakkan hati Dewi. Namun, Dewi hanya menatapnya dengan tatapan jijik, menyebut bahwa pria yang diam saat ibunya dihina tidak lebih dari seorang pengecut yang tidak layak mendapatkan belas kasihan.
Dewi memerintahkan Indra untuk segera memanggil pihak kepolisian guna menindaklanjuti temuan audit mengenai manajer keuangan yang bekerja sama dengan Ibu Harbani dalam memalsukan laporan keuangan. Ruangan itu kini bukan lagi menjadi tempat perayaan, melainkan ruang eksekusi bagi kesombongan keluarga Taman yang selama ini dibangun di atas pondasi kebohongan. Segala kemewahan yang mereka pamerkan mulai runtuh seketika di hadapan kenyataan yang menghantam tanpa ampun. Dewi berdiri dari kursi utama dan menatap Ibu Harbani yang masih menangis terseduh-seduh di lantai. Ia memberikan instruksi terakhir kepada Pak Jaya untuk mengosongkan kantor Marco Taman dalam waktu 1 jam sebelum gedung ini disegel untuk proses hukum. Sebelum melangkah keluar, Dewi membisikkan kata-kata yang sangat tajam di telinga Ibu Harbani bahwa kehancuran ini hanyalah permulaan dari kemiskinan panjang yang akan mereka lalui. Ia pergi meninggalkan ruangan tanpa sedikitpun rasa iba. Sementara para staf dan pemegang saham lainnya hanya bisa terdiam melihat jatuhnya penguasa yang selama ini bertindak semena-mena. Hari itu, dunia bisnis diguncang oleh berita tentang kejatuhan mendadak keluarga Taman di tangan seorang wanita yang pernah mereka panggil pengemis. Berita kejatuhan keluarga Taman menyebar seperti api yang ditiup angin kencang di seluruh penjuru kota. Dalam waktu kurang dari 24 jam, semua fasilitas mewah yang selama ini menjadi kebanggaan Ibu Harbani ditarik satu persatu. Debt collector dan pihak bank mengepung rumah mewah mereka untuk memasang plang penyitaan. Ibu Harbani hanya bisa berteriak histeris saat melihat koleksi tas bermerek dan perhiasan mahalnya diangkut masuk ke dalam kotak penyitaan sebagai jaminan hutang. Marco Taman sendiri tidak bisa berbuat banyak karena seluruh rekening pribadinya telah dibekukan oleh pihak kepolisian atas dugaan pencucian uang yang laporannya diajukan langsung oleh tim hukum Dewi. Distan Taman yang biasanya tampil necis dengan mobil sport kini harus menelan pil pahit saat kendaraan kesayangannya diderek di depan matanya sendiri. Ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya untuk meminta tumpangan atau pinjaman uang, namun tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Semua orang menjauh seolah keluarga Taman adalah wabah penyakit yang mematikan. Distan kemudian nekat mendatangi kantor Dewi dan membuat keributan di lobi, berteriak bahwa Dewi adalah wanita berhati iblis yang tega menghancurkan calon suaminya sendiri. Indra dengan sigap memanggil keamanan untuk menyeret Distan keluar. Dewi yang melihat kejadian itu dari lantai atas melalui kamera pengawas hanya tersenyum tipis tanpa niat sedikitpun untuk turun tangan. Ibu Harbani yang kehilangan segalanya mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Ia masih mengenakan baju pesta yang sudah lusuh dan berjalan mondar-mandir di depan gerbang rumahnya yang sudah digembok, mengklaim kepada setiap orang yang lewat bahwa ia adalah wanita terkaya di negeri ini. Ia bahkan mencoba masuk ke sebuah restoran mewah tempat ia biasa makan, namun manajer restoran tersebut mengusirnya dengan kasar karena Ibu Harbani tidak sanggup membayar tagihan air mineral sekalipun. Rasa malu yang luar biasa mulai menggerogoti jiwanya saat menyadari bahwa orang-orang yang dulu menyembahnya kini terang-terangan meludah ke arahnya. Ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak berharga, persis seperti cara ia memperlakukan Ibu Puji sebelumnya. Di sisi lain, Dewi membawa ibunya kembali ke gedung kantor pusat untuk melihat renovasi ruang kerja baru. Ibu Puji yang tangannya masih dibalut perban menatap pemandangan kota dari jendela lantai tertinggi dengan perasaan campur aduk. Ia bertanya kepada Dewi apakah ini tidak terlalu berlebihan. Namun Dewi menjawab dengan tegas bahwa harga diri keluarga adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Dewi menunjukkan laporan bahwa perusahaan keluarga Taman kini telah resmi dinyatakan pilot dan seluruh asetnya akan dilelang untuk menutupi kerugian para pemegang saham kecil yang selama ini ditipu oleh Marco Taman. Tidak ada ruang bagi ampunan bagi mereka yang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang yang dianggap lemah. Keluarga Taman akhirnya terpaksa pindah ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh, tempat yang dulu sering dihina oleh Ibu Harbani sebagai tempat sampah. Di sana, mereka harus berbagi ruang dengan tikus dan bau selokan yang menyengat. Marco Taman mulai menyalahkan istrinya atas semua kesialan ini, menyebut bahwa mulut tajam Ibu Harbanilah yang membawa mereka ke jurang kehancuran. Pertengkaran hebat terjadi setiap hari di antara mereka, menghancurkan sisa-sisa kedamaian yang ada. Ibu Harbani yang tidak terbiasa hidup susah mulai sering bicara sendiri, membayangkan dirinya masih duduk di meja makan mewah dengan pelayan yang siap sedia, padahal kenyataannya ia harus mengais sisa makanan untuk bertahan hidup. Babak ini ditutup dengan pemandangan Ibu Harbani yang berdiri di pinggir jalan raya, mencoba menghentikan mobil-mobil mewah yang lewat sambil berteriak memanggil nama Distan.
Ia terlihat sangat menyedihkan dengan rambut yang acak-acak dan mata yang kosong. Dari dalam mobil sedan hitam yang melintas perlahan, Dewi menatap mantan calon mertuanya itu dari balik kaca gelap. Dewi tidak merasa menang. Ia hanya merasa bahwa keadilan telah menemukan jalannya sendiri ke alamat yang tepat. Ia memerintahkan supirnya untuk terus melaju, meninggalkan bayangan wanita sombong itu yang kini tenggelam dalam debu jalanan yang selama ini ia benci. Kehancuran fisik keluarga Taman sudah lengkap. Namun hukuman psikis yang sebenarnya baru saja dimulai. Hidup di dalam kontrakan sempit yang pengap menjadi neraka dunia bagi Ibu Harbani. Setiap hari ia harus mencuci pakaian sendiri, sebuah pekerjaan yang dahulu ia anggap sebagai kasta terendah. Tangannya yang dulu halus kini mulai kasar dan pecah-pecah karena detergen murah. Sebuah ironi yang mengingatkannya pada luka bakar di tangan Ibu Puji. Kesombongannya belum sepenuhnya padam. Ia seringkali mengamuk di pasar karena pedagang tidak mau memberinya hutang, berteriak bahwa ia adalah nyonya besar keluarga Taman. Namun, balasan yang ia terima hanyalah tawa ejekan dari warga sekitar yang sudah tahu bahwa ia kini hanyalah seorang gelandangan jatuh miskin yang kehilangan akal sehat. Distan Taman terbukti sebagai anak yang tidak memiliki bakti sama sekali. Melihat ibunya yang mulai sering berhalusinasi dan ayahnya yang depresi, Distan memilih pergi melarikan diri membawa sisa-sisa perhiasan terakhir yang berhasil ia sembunyikan. Ia meninggalkan kedua orang tuanya di rumah petak itu tanpa uang sepeser pun. Ibu Harbani yang menyadari anak kesayangannya pergi meninggalkannya dalam kemelaratan, mengalami guncangan psikis yang sangat dahsyat. Ia mulai berjalan menyusuri jalanan kota dengan baju yang compang-camping, mencari Distan sambil memanggil-manggil nama anaknya di tengah keramaian. Orang-orang menghindarinya seolah melihat sosok yang terkutuk, persis seperti ia menghindari orang miskin di masa jayanya. Suatu sore yang hujan, Ibu Harbani berdiri di depan sebuah butik mewah milik Dewi Larasati. Ia melihat dari balik kaca besar bagaimana Dewi sedang memakaikan sebuah syal sutra lembut ke leher Ibu Puji yang tampak sangat sehat dan bahagia. Ibu Harbani ingin masuk, ingin meminta bantuan, atau setidaknya meminta makanan karena perutnya sudah sangat perih setelah 3 hari tidak makan. Namun, saat kakinya melangkah mendekati pintu, seorang penjaga keamanan dengan tegas mengusirnya. Penjaga itu menggunakan kata-kata yang pernah Ibu Harbani ucapkan kepada Dewi dahulu, bahwa kuman sepertinya tidak pantas mengotori lantai butik yang bersih. Ibu Harbani tersungkur di atas trotoar yang dingin, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang kini lebih rendah dari debu. Hukuman psikis yang ia terima jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin toko, ia tidak lagi melihat Nyonya Harbani yang agung, melainkan seorang wanita tua yang hancur dan hina. Ia mulai dihantui oleh ingatan saat ia menumpahkan sup panas ke tangan Ibu Puji. Bayangan asap sup itu seolah terus mengejarnya di dalam mimpi, membuatnya terbangun dengan teriakan ketakutan setiap malam. Marco Taman sendiri akhirnya jatuh sakit karena serangan jantung dan harus dirawat di bangsal rumah sakit jiwa, karena terus-menerus meracau tentang saham yang hilang. Ibu Harbani kini benar-benar sendirian, menghadapi kehancuran yang ia bangun dari bata-bata kesombongan di masa lalu. Dewi tetap memantau kondisi mereka melalui indera tanpa pernah menampakkan diri secara langsung. Ia ingin memastikan bahwa keluarga Taman merasakan setiap tetes kepahitan dari kemiskinan dan penolakan sosial. Dewi tidak pernah berniat membunuh mereka secara fisik, karena menurutnya, kematian adalah pelarian yang terlalu mudah bagi orang-orang sejahat mereka. Ia ingin mereka tetap hidup untuk menyaksikan bagaimana dunia tetap berputar tanpa mereka, dan bagaimana orang yang mereka injak kini menjadi penguasa yang mereka butuhkan. Penderitaan Ibu Harbani mencapai puncaknya saat ia terpaksa memakan sisa makanan dari tempat sampah di belakang restoran tempat ia dulu sering berpesta, sebuah pemandangan yang sangat memilukan sekaligus adil. Adegan ditutup dengan Ibu Harbani yang duduk di bawah lampu jalan yang remang-remang, memandangi tangannya yang kini dipenuhi bekas luka dan kotoran. Ia mulai menyadari bahwa kecantikan dan kekayaan yang ia banggakan telah menguap tanpa sisa, meninggalkan jiwanya yang kering dan hampa. Ia memeluk lututnya sendiri di tengah dinginnya malam, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk harga diri yang dulu ia junjung setinggi langit. Di kejauhan, ia melihat mobil mewah Dewi melintas, namun kali ini ia tidak berteriak ataupun mengejar. Ia hanya tertunduk dalam,
merasakan beban dosa yang mulai menghimpit dadanya dengan sangat sesak hingga ia sulit bernapas. 2 tahun berlalu sejak badai besar itu menghancurkan keluarga Taman. Ibu Harbani kini bukan lagi wanita yang penuh amarah dan kesombongan. Ia menghabiskan hari-harinya di sebuah panti sosial terpencil, bekerja sebagai pembersih lantai dan pencuci piring tanpa mengeluh sedikit pun. Hukuman psikis berupa penolakan dari anak kandungnya dan rasa malu yang mendalam telah membakar habis semua egonya. Rambutnya kini memutih seluruhnya, dan wajahnya menunjukkan garis-garis penyesalan yang sangat dalam. Setiap malam, ia selalu mendoakan kesehatan Ibu Puji Suryani, sebuah perubahan hati yang lahir dari penderitaan yang tak terlukiskan. Ia telah melewati masa-masa kelam di mana ia hampir kehilangan akal sehatnya. Namun justru dalam titik nadir kemiskinan itulah ia menemukan kembali kemanusiaannya. Suatu pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan panti. Dewi Larasati turun dengan langkah anggun namun tanpa tatapan tajam seperti dahulu. Di belakangnya, Ibu Puji berjalan dengan tenang. Wajahnya masih memancarkan kelembutan yang sama. Saat melihat mereka, Ibu Harbani langsung bersimpuh di atas lantai semen yang dingin. Ia tidak meminta uang atau jabatan. Ia hanya menangis terisak sambil memohon ampun atas segala lisan dan perbuatannya yang telah melukai hati Ibu Puji. Ia mengakui bahwa semua penderitaan yang ia alami adalah balasan yang pantas, dan ia telah menerima hukuman itu dengan lapang dada. Suasana menjadi sangat mengharukan saat Ibu Puji mendekat, memegang bahu wanita yang dulu menyiramnya dengan sup panas, lalu membantunya berdiri dengan penuh kasih. Ibu Puji menyatakan bahwa ia sudah lama memaafkan Ibu Harbani, bahkan sebelum wanita itu meminta maaf. Dewi yang melihat ketulusan dalam pertobatan Ibu Harbani akhirnya melunakkan hatinya. Ia menyerahkan sebuah dokumen kecil, bukan sebagai modal bisnis untuk kembali menjadi kaya, melainkan jaminan perawatan kesehatan dan tempat tinggal yang layak bagi Ibu Harbani di masa tuanya. Dewi menegaskan bahwa dendam telah berakhir hari ini. Keluarga Taman telah menebus semua kesalahannya melalui proses yang sangat menyakitkan, dan kini saatnya bagi semua pihak untuk melanjutkan hidup dalam kedamaian. Ibu Harbani hanya bisa menangis sujud syukur, menyadari bahwa pengampunan adalah kekayaan yang jauh lebih berharga daripada semua saham yang pernah ia miliki. Keluarga Taman tidak pernah kembali ke dunia bisnis. Distan dikabarkan hidup terlunta-lunta di luar negeri setelah tertipu oleh teman-temannya sendiri. Sementara Marco Taman menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang namun dalam kesederhanaan. Dewi Larasati terus memimpin kerajaan bisnisnya dengan integritas yang tinggi, selalu mengutamakan rasa kemanusiaan di atas keuntungan. Ibu Puji tetap menjadi sosok di balik layar yang selalu mengingatkan bahwa setinggi apapun jabatan seseorang, kakinya harus tetap berpijak di bumi. Mereka membuktikan bahwa kemenangan sejati bukan tentang menghancurkan musuh sampai mati, melainkan tentang melihat musuh itu berubah menjadi manusia yang lebih baik melalui pertobatan. Kisah perjalanan hidup Dewi Larasati dan Ibu Puji Suryani mengajarkan kepada kita semua bahwa lisan manusia adalah pedang bermata dua yang jika tidak dijaga akan melukai pemiliknya sendiri dengan sangat dalam. Kesombongan Ibu Harbani menjadi pengingat pahit bahwa harta dan jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil kembali oleh Sang Pencipta dalam sekejap mata. Sehingga merendahkan sesama manusia berdasarkan kasta sosial adalah sebuah kesalahan fatal yang berujung pada kehancuran. Kita belajar bahwa roda kehidupan tidak pernah berhenti berputar, dan siapapun yang saat ini sedang berada di atas tidak seharusnya meludahi mereka yang di bawah, karena suatu saat posisi itu bisa bertukar tanpa peringatan. Kehormatan sejati seorang manusia tidak terletak pada kilau berlian atau deretan saham di perusahaan besar, melainkan pada kerendahan hati dan cara kita menghargai martabat orang lain. Luka fisik mungkin bisa sembuh dengan pengobatan medis, namun luka pada harga diri hanya bisa dibayar dengan keadilan dan pertobatan yang tulus. Melalui ketegasan Dewi, kita melihat bahwa membalas kejahatan dengan kesuksesan jauh lebih elegan daripada membalasnya dengan kekerasan. Pada akhirnya, kedamaian jiwa yang hakiki hanya dapat ditemukan saat dendam telah dilepaskan dan pengampunan diberikan, membuktikan bahwa hati yang luas jauh lebih mewah daripada rumah megah manapun di dunia ini. Pernahkah kalian merasa direndahkan oleh seseorang hanya karena kondisi ekonomi atau status sosial? Cerita Dewi Larasati mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu membalas hinaan dengan kata-kata kasar. Cukup fokus pada kualitas diri dan biarkan kesuksesanmu yang berbicara. Ingatlah,
Orang yang paling sombong biasanya adalah orang yang paling takut kehilangan apa yang mereka miliki. Jika kalian berada di posisi Dewi, apakah kalian akan memaafkan Ibu Harbani setelah semua penderitaan yang ia berikan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan cerita ini agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari sifat sombong dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Detik jam dinding ini tidak pernah berdusta. Ia tinggal sunyi menuju angka 12 bagi kehancuran mereka yang buta oleh tahta. 60 menit dari sekarang, istana kaca yang kalian bangun di atas air mata kesetiaanku akan runtuh, menyisakan puing-puing penyesalan yang membeku di tengah gerimis senja. Dengarkan kisah ini sampai akhir, saat sebuah ketulusan yang kalian buang seperti noda, ternyata adalah pemilik sah dari seluruh semesta yang kalian dambakan. Namun sebelum dilanjut, kami berdoa, semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar, serta sebutkan dari mana Bapak, Ibu, saudaraku berasal agar kita saling kenal dan mendoakan. Mari kita simak ceritanya di Mbak Yujiem. Suasana ruang sidang berkecamuk dengan ketegangan yang tertahan. Bertahan 60 menit sebelum semua topeng kemewahan itu hancur berantakan. Adrian duduk di barisan depan dengan bertepuk tangan, menggenggam selembar kertas yang akan menyudahi pernikahan kami. Di tempatnya, Ibu Dewi Uma tersenyum sinis, menatap Mirna seolah perempuan itu adalah noda yang akhirnya berhasil dia bersihkan dari lantai rumahnya yang mengilap. Perempuan parubaya itu merasa telah memenangkan pertarungan besar hari ini. Ibu Dewi Uma begitu yakin bahwa menyingkirkan Mirna dan menggantinya dengan anak seorang pengusaha kaya akan mengangkat derajat keluarga mereka ke puncak tertinggi. Gengsi telah membutakan mata dan hatinya, mendorongnya melakukan segala cara termasuk memaksa anak kandungnya sendiri untuk membuang kesetiaan. Mirna hanya diam, duduk dengan tenang di kursi kayu yang terasa dingin, membiarkan waktu tertentu ke depan sekilas. Pikiran Mirna melayang kembali pada hari-hari di mana badai ini mulai berembus, merusak seluruh fondasi rumah tangga yang mereka bangun dari bawah. Adrian dahulu adalah pria yang lembut, namun kelemahannya di hadapan sang ibu perlahan-lahan berubah menjadi sosok asing yang tidak lagi mengenali keluarganya sendiri. Ibu Dewi Uma tidak pernah menyukai latar belakang Mirna yang sederhana. Bagi Ibu Dewi Uma, menantu ideal adalah seseorang yang bisa tampil dalam arisan mewah dan pertemuan sosial para sosialita. Ketika ada kesempatan untuk mendekati keluarga besar Pak Udisanono di tempat terbuka, Ibu Dewi Uma melihatnya sebagai tiket emas. Ibu Dewi Uma tidak peduli bahwa anaknya sudah terikat janji suci, karena dia, janji bisa dirobek kapan saja. Janji taruhannya adalah harta dan posisi yang mentereng. Pertemuan pertama antara keluarga Adrian dan Pak Udisanono dirancang dengan sangat rapi oleh Ibu Dewi Uma. Mereka mengadakan makan malam di sebuah restoran mewah tanpa melibatkan Mirna sama sekali. Di sana, Clarissa, anak Pak Udisanono, diposisikan sebagai calon istri yang sempurna untuk Adrian. Adrian yang saat itu menjabat sebagai manajer di perusahaan properti kecil, langsung menunjuk posisi strategis sebagai direktur utama di salah satu anak perusahaan milik Pak Udisanono jika dia bersedia menuruti rencana ini. Iming-iming jabatan tertinggi dan kekayaan instan itu mulai menggoyahkan iman Adrian, sementara ibunya terus membisikkan kata-kata racun setiap hari, mengatakan bahwa Mirna hanya akan menjadi beban dan batu sandungan bagi karirnya. Ibu Dewi Uma memanfaatkan sebuah rahasia keluarga, sebuah aib masa lalu yang sangat dia takuti, untuk menekan Adrian agar segera bertindak. Ibu Dewi Uma meyakinkan Adrian bahwa dengan menikahi Clarissa, seluruh utang dan masalah hukum yang mengintai keluarga mereka akan terkubur dalam-dalam oleh kekuasaan Pak Udisanono. Adrian yang ketakutan dan serakah akhirnya menyerah pada tekanan tersebut. Adrian mulai pulang larut malam, menghindari Mirna, dan perlahan menciptakan jarak yang sangat lebar di dalam rumah tangga. Mirna merasakan perubahan itu. Namun Mirna memilih untuk tetap bertahan dan mengamati sejauh mana mereka akan melangkah dalam rencana busuk ini. Di ruang sidang ini, Bambang, pria yang selama ini membantu Mirna mengurus seluruh keperluan hukum, duduk tidak jauh di belakang. Bambang memberikan isyarat kecil melalui matanya, sebuah tanda bahwa semua dokumen dan bukti yang mereka kumpulkan sudah berada pada posisi yang tepat.
Mirna dan Bambang hanya perlu menunggu waktu yang pas untuk melepaskan semuanya. Ibu Dewi Uma sempat mendekati Mirna saat jeda sidang, berbisik dengan nada meremehkan agar Mirna tidak menjadi pasangan proses perceraian ini. Ibu Dewi Uma mengatakan bahwa perempuan miskin tidak akan pernah bisa bersaing dengan keluarga Pak Udi Sanono. Mirna tidak membalas makian itu dengan kemarahan, melainkan hanya tersenyum tipis yang membuat raut wajah mertuanya tiba-tiba berubah menjadi penuh tanda tanya. Pembacaan sidang akan segera dimulai kembali, dan atmosfer di dalam ruangan terasa semakin mencekik bagi mereka yang menyimpan debu. Adrian sempat menoleh ke arah Mirna, ada kilatan penyesalan dan keraguan di matanya. Namun Ibu Dewi Uma segera menyenggol lengan Adrian dengan keras, memaksanya untuk kembali menghadap ke depan hakim. Mereka mengira hari ini adalah akhir dari keberadaan Mirna dalam hidup mereka. Sebuah hari kemenangan di mana mereka bisa melangkah bebas menuju pesta pernikahan megah yang sudah diatur seminggu lagi. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa waktu 60 menit yang sedang berjalan ini adalah hitung mundur menuju kehancuran total yang tidak akan pernah bisa memperbaiki seumur hidup. Mirna menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang luar biasa di tengah badai yang sedang mereka ciptakan. Semua persiapan yang dilakukan Bambang di luar sana sudah berjalan sesuai rencana, dan beberapa pihak penting yang memegang kendali atas nasib perusahaan Pak Udi Sanono serta aset Ibu Dewi Uma sedang bersiap untuk mengambil tindakan. Segala bentuk penghinaan yang Mirna terima selama berbulan-bulan ini akan dibayar tunai tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Detik jam dinding terus berbunyi, memecah keheningan ruang sidang yang sakral ini, menjadi saksi bagaimana sebuah keserakahan sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Hakim akhirnya mengetuk palu, menandakan bahwa proses konferensi resmi dibuka kembali untuk mendengarkan keputusan akhir. Ibu Dewi Uma menegakkan punggungnya dengan angkuh, bersiap menyambut status barunya sebagai calon besan seorang taipan kaya raya. Adrian menarik napas panjang, mencoba memantapkan jantung yang sebenarnya rapuh dan penuh ketakutan. Mirna membiarkan mereka menikmati momen-momen terakhir dari rasa bangga yang semu itu, sebelum seluruh kebenaran terungkap dan pernyataan keadaan dalam sekejap mata. Keputusan hakim hari itu sah mengetuk palu perceraian, dan mengingat Mirna langsung melayang pada kejadian beberapa bulan lalu di beranda rumah mereka. Sore itu langit berwarna jingga keabu-abuan saat Ibu Dewi Uma datang tanpa diundang, membawa suasana tegang yang pekat. Ibu Dewi Uma duduk di kursi beranda dengan dagu terangkat, memandang remeh cangkir teh yang disuguhkan oleh Mirna. Tanpa basa-basi, perempuan parubaya itu mengeluarkan selembar peta berisi draft surat cerai dan meletakkannya di atas meja besi. Ibu Dewi Uma menyatakan dengan tegas bahwa Mirna harus bersiap meninggalkan Adrian karena status sosial mereka yang sudah tidak lagi sejalan. Mirna mengingat betapa dadanya terasa sesak saat itu, bukan karena takut kehilangan kemewahan, melainkan karena melihat Adrian hanya berdiri mematung di balik pintu tanpa berani membela istrinya. Ibu Dewi Uma terus berbicara tentang gengsi keluarga dan bagaimana Adrian kini menjadi seorang manajer yang sukses, sehingga membutuhkan pendamping yang setara. Menurut Ibu Dewi Uma, pernikahan Adrian dan Mirna hanya akan menjadi bahan gunjingan di kalangan rekan bisnis mereka. Mirna mencoba berbicara dengan tenang, mengingatkan Ibu Dewi Uma tentang bagaimana mereka merintis semuanya dari sebuah rumah kontrakan kecil. Namun kata-kata itu dipotong dengan lambaian tangan yang kasar. Dalam argumennya yang berapi-api, Ibu Dewi Uma berulang kali menekankan bahwa Pak Udi Sanono telah menawarkan posisi direktur utama untuk Adrian. Jabatan tertinggi itu hanya bisa diperoleh jika Adrian bersedia menikahi Clarissa, anak tunggal Pak Udi Sanono. Ibu Dewi Uma mengatakan bahwa kesempatan emas seperti ini tidak bisa hancur hanya karena Adrian mempertahankan seorang istri yang tidak memiliki latar belakang keluarga terpandang. Mirna memperhatikan ada kegelisahan yang aneh di balik mata mantan mertuanya itu, seolah ada sesuatu yang sangat besar yang sedang coba dia tutupi dengan cara memaksakan pernikahan baru ini. Saat Ibu Dewi Uma lengah karena sibuk menerima panggilan telepon di sudut beranda, Mirna merapikan kertas-kertas yang berserakan di atas meja. Di dalam map tersebut, Mirna tidak sengaja melihat secari kertas kecil yang terselip di bagian paling belakang. Kertas itu berisi rincian utang yang sangat besar atas nama pribadi Ibu Dewi Uma dan ancaman penyerahan aset rumah tinggalnya jika tidak segera dilunasi dalam waktu dekat. Di sana juga tertulis nama Pak Udi Sanono sebagai pihak kreditor tunggal yang memegang kendali atas nasib finansial Ibu Dewi Uma.
Fakta itu membuat Mirna menyadari bahwa pengorbanan rumah tangganya bukanlah demi masa depan Adrian, melainkan demi menyelamatkan leher Ibu Dewi Uma dari jerat kebangkrutan dan rasa malu. Ibu Dewi Uma sengaja menjual masa depan anaknya sendiri untuk menutupi aib besarnya dan demi menjaga gengsi di mata lingkungan sosialnya. Adrian yang bodoh dan lemah telah termakan hasutan ibunya, percaya bahwa semua ini dilakukan demi kebaikan karirnya sebagai calon direktur utama di perusahaan besar. Mirna menyimpan kembali kertas tersebut ke tempatnya semula tanpa mengubah posisi sedikit pun, agar Ibu Dewi Uma tidak curiga. Ketika Ibu Dewi Uma kembali ke meja dan menuntut jawaban segera, Mirna hanya menatap Adrian yang masih berdiri membisu di dekat pintu. Mirna bertanya langsung kepada suaminya apakah dia juga menginginkan perceraian ini demi jabatan baru tersebut. Adrian tidak berani menatap mata Mirna. Dia hanya menunduk dan mengatakan bahwa dia harus berbakti kepada ibunya dan mengamankan masa depan keluarga mereka. Mendengar jawaban itu, Mirna tidak menangis ataupun mengamuk, melainkan merasakan kesan yang bulat bahwa pria di hadapannya ini memang tidak layak untuk dipertahankan. Mirna mengambil peta tersebut dan mengatakan bahwa dia memerlukan waktu untuk mempelajari seluruh dokumen perceraian yang dibuat. Ibu Dewi Uma tersenyum puas, mengira bahwa Mirna telah tunduk pada ancaman dan tekanan mental yang dia berikan sejak awal pertemuan sore itu. Setelah Ibu Dewi Uma dan Adrian pergi meninggalkan beranda rumah yang mulai gelap, Mirna segera menghubungi Bambang. Mirna menceritakan temuan secari kertas mengenai hutang Ibu Dewi Uma kepada Pak Udi Sanono. Bambang yang bekerja dengan cepat langsung menyadari bahwa ada koneksi finansial yang jauh lebih busuk di balik perjodohan Adrian dan Clarissa. Hubungan kerjasama antara Mirna dan Bambang malam itu mulai merancang sebuah strategi besar yang akan menghemat keadaan dalam hitungan jam saat hari eksekusi tiba. 2 hari setelah kejadian di beranda, Adrian pulang ke rumah larut malam dengan langkah yang sangat berat. Langkah kakinya terdengar ragu saat memasuki ruang tamu, tempat Mirna sudah duduk menunggu dengan tenang. Wajah Adrian tampak pias. Gurat-gurat kelelahan dan tekanan batin tidak bisa disembunyikan dari kacamata yang sayu. Sebagai seorang manajer, dia biasanya tampil penuh percaya diri dengan pengaturan jas yang rapi, namun malam itu dasi sutranya sudah melonggar dan berantakan. Adrian duduk di sofa di hadapan Mirna tanpa berani mengucapkan satu kata pun untuk memulai percakapan. Mirna menuangkan secangkir air putih lalu meletakkannya di depan Adrian, mencoba membuka komunikasi dengan kelembutan yang biasa dia berikan. Mirna mengingatkan Adrian tentang masa-masa sulit mereka dahulu, saat mereka harus berhemat hanya untuk membeli pengisi perut di warung pinggir jalan. Mirna menyentuh jemari Adrian, mencoba mengingat-ingatan pria itu pada janji setia yang pernah mereka ucapkan di bawah saksi langit yang sederhana. Segala perjuangan yang mereka lalui dari nol seharusnya menjadi pengikat yang kuat, bukan sesuatu yang mudah dihempaskan begitu saja oleh bayang-bayang harta. Mendengar penuturan Mirna, pertahanan diri Adrian tampak runtuh seketika dan air matanya mulai mengalir membasahi pipi. Pria itu menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangan. Terisak pelan mengakui betapa besarnya tekanan yang dia terima di tempat kerja dan dari lingkungan keluarga. Adrian mengatakan bahwa Ibu Dewi Uma terus-menerus mengancam akan pergi dari rumah jika Adrian tidak menuruti perintah untuk bercerai. Di sisi lain, Pak Udi Sanono juga sudah memberikan batas waktu yang ketat di kantor. Jika Adrian menolak Clarissa, maka posisi manajer yang dipegangnya saat ini akan dicopot dan dia akan masuk dalam daftar hitam industri properti. Adrian kemudian tergeletak di lantai, bersimpuh di hadapan Mirna sambil memegang erat kedua belahan tangan istrinya dengan tubuh yang bergetar hebat. Dia menangis terseduh-seduh, memohon maaf atas segala sikap dingin dan keputusannya yang telah menyakiti hati Mirna selama beberapa pekan terakhir. Adrian mengaku bahwa dia merasa terjebak di dalam labirin yang gelap, di mana setiap jalan yang dia pilih selalu berakhir pada kehancuran salah satu pihak. Rasa bersalah yang mendalam terlihat jelas dari setiap kalimat terbata-bata yang keluar dari mulut malam itu. Mirna mengusap rambut Adrian dengan tenang, memberikan ruang bagi suaminya untuk menumpahkan seluruh beban yang menyiksa pikirannya. Namun, ketenangan Mirna bukan berarti dia buta terhadap kenyataan yang sedang terjadi di balik tangisan tersebut. Mirna tahu betul bahwa air mata pria di hadapannya ini adalah bentuk kelemahan ego, bukan sebuah keberanian untuk tegak berdiri melawan ketidakadilan terhadap ibu. Adrian menangis karena meratapi nasibnya sendiri yang harus memilih antara cinta kasih seorang istri atau kenyamanan fasilitas duniawi.
Saat Adrian masih sesenggukan dengan kepala bersandar di lutut Mirna, tangan Adrian bergerak meraba saku jasnya untuk mengambil sapu tangan. Gerakan itu membuat sebuah kotak bludru kecil berwarna merah hati tergelincir keluar dari dalam saku jas dan jatuh tepat di atas karpet. Kotak itu terbuka sedikit, menampilkan kilauan sebuah cincin berlian mewah yang sangat anggun dan mahal. Kehadiran benda berkilau itu seketika menghentikan keheningan yang sempat tercipta di antara mereka berdua di ruang tamu yang temaram. Mirna menatap kotak cincin itu tanpa ekspresi, lalu beralih memandang wajah Adrian yang tiba-tiba membeku dan langsung menghentikan tangisannya. Adrian dengan gugup buru-buru memungut kotak tersebut dan mencoba memasukkan kembali ke dalam saku dengan tangan yang gemetar. Tanpa perlu penjelasan panjang, Mirna sudah tahu bahwa cincin itu adalah ikatan yang disiapkan untuk Clarissa, sebuah bukti nyata bahwa di balik air mata penyesalan ini, Adrian tetap berjalan mengikuti skenario yang ditulis oleh Ibu Dewi Uma. Adrian mencoba merangkai kata-kata bohong untuk membela diri, mengatakan bahwa cincin itu adalah paksaan dari ibu yang harus dia bawa ke pertemuan besok siang. Mirna hanya tersenyum tipis, perlahan menarik tangan dari genggaman Adrian lalu berdiri dari duduknya tanpa mengeluarkan kata makian pun. Sikap diam Mirna justru menjadi pukulan yang jauh lebih menyakitkan bagi Adrian, karena di dalam diam itu, Mirna sedang memantapkan langkah bersama Bambang untuk menyelesaikan hitung mundur mereka. Pertemuan rahasia yang digagas oleh Ibu Dewi Uma akhirnya diadakan di sebuah ruang privat restoran bintang 5 yang sangat mewah. Ibu Dewi Uma duduk dengan anggun di samping Pak Udi Sanono, sementara Clarissa berada di sisi meja lain sambil sibuk memeriksa kuku-kukunya yang baru dihias. Suasana di dalam ruangan itu dipenuhi oleh aroma parfum mahal dan percakapan tentang ekspansi bisnis yang penuh kesombongan. Di sudut ruangan dekat pintu masuk, Sari, mantan asisten rumah tangga yang pernah bekerja belasan tahun restoranan di rumah Ibu Dewi Uma, berdiri dengan seragam pelayan, mengawasi mengelilingi pertemuan dengan cemas. Clarissa berbicara dengan nada manja namun penuh tekanan, menuntut agar proses perceraian Adrian dan Mirna diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Clarissa menegaskan bahwa dia tidak sudi namanya dikaitkan dengan drama rumah tangga seorang lelaki dari kalangan bawah jika pernikahan mereka nanti dilangsungkan. Pak Udi Sanono menanggapi tuntutannya dengan senyuman dingin, lalu mengungkapkan Ibu Dewi Uma seraya mengingatkan kembali tentang rancangan kesepakatan finansial yang telah mereka tanda tangani. Pak Udi Sanono menekankan bahwa posisi direktur utama untuk Adrian hanya akan sah secara hukum setelah akta cerai dengan Mirna keluar dari pengadilan. Ibu Dewi Uma berulang kali meyakinkan Pak Udi Sanono dan Clarissa bahwa segala urusan dengan Mirna sudah berada di bawah kendalinya. Ibu Dewi Uma menyatakan bahwa perempuan seperti Mirna sangat mudah disingkirkan hanya dengan memberikan sedikit tekanan sosial dan ancaman finansial. Gengsi yang membubung tinggi membuat Ibu Dewi Uma merasa seolah dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga konglomerat itu, tanpa menyadari bahwa Sari yang berdiri di sudut ruangan sedang merekam beberapa poin penting dari percakapan mereka menggunakan alat perekam kecil yang tersembunyi. Di balik kemewahan malam itu, Clarissa sebenarnya sedang bersembunyi sebuah aib besar yang bisa menghancurkan reputasi keluarga Pak Udi Sanono di kalangan pebisnis elit. Clarissa tengah mengandung anak dari hubungan gelapnya dengan seorang pria asing yang kabur ke luar negeri, dan kehamilan itu sudah memasuki bulan kedua. Pak Udi Sanono yang panik mencari pria yang bisa dengan cepat dijadikan tameng untuk menutupi kehamilan anaknya tanpa banyak bertanya, dan pilihan itu jatuh kepada Adrian yang kebetulan terjadi sebagai manajer di bawah pengawasannya. Ibu Dewi Uma mengetahui tentang kondisi Clarissa ini, namun dia sengaja mengabaikannya demi mendapatkan injeksi dana segar untuk melunasi hutang pribadinya. Sari yang menyaksikan kepalsuan itu merasa tidak tahan lagi melihat bagaimana Mirna, wanita yang dia kenal sangat baik dan tulus, sedang dikorbankan demi menutupi borok dua keluarga serakah ini. Saat Ibu Dewi Uma dan rombongannya berangkat meninggalkan restoran setelah jamuan makan selesai, Sari sengaja berlama-lama membersihkan meja. Setelah memastikan keadaan sekitar benar-benar aman dari pengawasan pengawal Pak Udi Sanono, Sari menggulung menuju area parkir belakang tempat dia berjanji untuk menemui Mirna secara sembunyi-sembunyi. Mirna sudah menunggu di dalam mobil yang terparkir di area yang agak gelap di sudut luar restoran. Sari menyentuh kaca mobil secara perlahan, lalu segera masuk ke dalam setelah pintu dibuka dari dalam oleh Mirna. Sari menyerahkan sebuah kartu memori kecil yang berisi rekaman suara percakapan di dalam ruang privat tadi,
serta beberapa dokumen salinan milik Ibu Dewi Uma yang sempat dia amankan sebelum dia berhenti bekerja dari rumah lama mereka. Sari memegang tangan Mirna dengan erat, mencerminkan matanya menunjukkan rasa hormat sekaligus kecemasan yang mendalam terhadap keselamatan mantan majikannya itu. Sari kemudian membisikkan satu nama yang selama ini menjadi sosok misterius di balik seluruh alur pergerakan modal bisnis yang dikelola oleh Pak Udi Sanono. Nama yang disebutkan oleh Sari adalah sebuah identitas yang sangat familiar di telinga Mirna, yang seketika membuat detak jantung Mirna berhenti berdetak selama beberapa detik karena menyiarkan yang luar biasa. Nama tersebut memegang kunci utama dari seluruh legalitas kepemilikan tanah dan bangunan yang selama ini digunakan oleh perusahaan Pak Udi Sanono sebagai bank jaminan. Mirna memegang kartu memori itu dengan erat, merasakan hawa dingin yang menjalar di ujung jari-jarinya namun diikuti oleh rasa percaya diri yang semakin menguat. Dengan informasi berharga dari Sari ini, Mirna tahu bahwa peluru yang dipegangnya bersama Bambang kini sudah lengkap dan siap ditembakkan tepat pada waktunya. 2 hari setelah pertemuan di restoran, Mirna duduk tenang di meja makan rumahnya saat Adrian dan Ibu Dewi Uma masuk dengan langkah yang menghentak. Ibu Dewi Uma langsung melemparkan peta biru berisi dokumen perceraian yang sudah dilegalisasi oleh Pengadilan Agama tepat ke hadapan Mirna. Wajah perempuan parubaya itu tampak dipenuhi oleh kepuasan yang tidak lagi disembunyikan di balik kepura-puraan. Adrian hanya berdiri di belakang ibunya, melipat tangan di dada dengan pandangan mata yang sengaja diarahkan ke arah dinding luar. Mirna tidak terkejut. Dia meraih dokumen tersebut lalu membaca lembar demi lembar dengan sangat teliti. Bukannya menangis atau meluapkan amarah, Mirna justru mengangkat wajahnya dan menatap mantan mertuanya itu dengan ketenangan yang luar biasa. Mirna berbicara dengan nada suara yang sangat lembut namun bertenaga, mengingatkan Ibu Dewi Uma tentang arti sebuah ketulusan dalam menjaga kehormatan sebuah keluarga. Mirna menyebutkan kembali bagaimana rumah ini dahulu ditutupi dengan tetesan keringat dan kejujuran, bukan dengan tumpukan kepalsuan demi mengejar penilaian orang lain. Mendengar ucapan Mirna, Ibu Dewi Uma malah tertawa bahak dengan nada yang sangat meremehkan. Ibu Dewi Uma mengatakan bahwa ketulusan tidak akan pernah bisa digunakan untuk membayar cicilan barang-barang mewah, atau menaikkan status sosial mereka di mata masyarakat. Gengsi yang sudah mendarah daging membuat Ibu Dewi Uma merasa berada di atas angin, terutama karena Pak Udi Sanono baru saja mengonfirmasi jadwal pelantikan Adrian sebagai direktur utama yang akan diumumkan bersamaan dengan pesta pernikahan megah pekan depan. Ibu Dewi Uma menegaskan bahwa posisi manajer yang selama ini dipegang Adrian terlalu kecil, dan hanya keluarga Pak Udi Sanono yang mampu memutar operatornya. Ibu Dewi Uma melangkah maju, mengetuk meja dengan ujung jari yang menghiasi cincin emas, lalu menuntut agar Mirna segera mengemas seluruh barang-barangnya dan keluar dari rumah itu sebelum matahari terbenam. Menurutnya, keberadaan Mirna di rumah tersebut hanya akan merusak pemandangan dan mengganggu konsentrasi Adrian yang sedang bersiap menghadapi hari besarnya bersama Clarissa. Ibu Dewi Uma bahkan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari tasnya dan melemparkannya ke atas meja, menyebutnya sebagai uang santunan bagi perempuan miskin yang kehilangan tumpuan hidup. Mirna mengabaikan lembaran uang yang berserakan itu, lalu mengambil pena yang sudah dia siapkan di dalam saku bajunya. Tanpa ada keraguan sedikit pun di jemarinya, Mirna menggoreskan tanda tangan di atas kertas bermeterai tersebut, menyetujui seluruh keputusan perceraian tanpa menuntut harta gonogini sepeser pun. Adrian sempat tersentak melihat betapa mudahnya Mirna menyerah pada dokumen itu. Ada kilatan kebingungan yang melintas di wajah mantan suaminya tersebut, karena mengira Mirna akan melakukan perlawanan sengit di menit-menit terakhir. Setelah membubuhkan tanda tangan, Mirna berdiri dari kursinya lalu merapikan pakaian yang dikenakan dengan gerakan yang sangat anggun. Mirna menatap lurus ke dalam sepasang mata Ibu Dewi Uma, membuat tawa remeh dari perempuan parubaya itu mendadak terhenti karena merasakan ada ketegasan yang dingin dari sorot mata Mirna. Mirna mengatakan dengan jelas bahwa dia menerima keputusan ini dengan dada yang lapang, namun dia juga mengingatkan bahwa roda kehidupan selalu berputar dan waktu tidak pernah tidur untuk membalas setiap perbuatan manusia. Ibu Dewi Uma mencoba menutupi kegugupannya dengan kembali mencibir, mengatakan bahwa ancaman dari seorang wanita yang didepak dari rumah tidak akan pernah berpengaruh pada kejayaan yang sudah ada di depan mata mereka. Adrian maju ke depan, mencoba mengucapkan kata perpisahan atau sekedar membela diri, namun Mirna segera mengangkat tangan tandanya,
menandakan agar Adrian tidak perlu lagi membuang energi dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak memiliki arti. Mirna kemudian melangkah menuju kamarnya untuk mengambil satu koper kecil yang ternyata sudah dia kemas sejak malam sebelumnya. Di luar pagar rumah, sebuah mobil hitam yang dikendarai oleh Bambang sudah menunggu dengan mesin yang menyala. Mirna berjalan keluar melewati Adrian dan Ibu Dewi Uma tanpa menoleh lagi ke belakang, membawa seluruh dokumen penting yang akan menjadi senjata utama mereka dalam hitung mundur yang kini menyisakan waktu sangat singkat. Persiapan pesta pernikahan antara Adrian dan Clarissa berjalan dengan sangat masif dan megah di sebuah hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota. Ibu Dewi Uma tampak sibuk mengarahkan para pekerja dekorasi, memastikan setiap sudut ruangan memancarkan kemewahan yang bisa mendongkrak gengsi keluarga di hadapan para kolega elit. Perempuan parubaya itu merasa benar-benar berada di puncak dunia, membayangkan bagaimana namanya akan diagungkan dalam lingkaran sosialitas setelah anaknya resmi menjadi menantu Pak Udi Sanono. Adrian sendiri lebih banyak diam, membiarkan dirinya diatur seperti boneka berpakaian mewah yang tidak memiliki kemauan sendiri. Namun, di balik kemegahan yang sedang dipersiapkan, ketegangan mulai terjadi di antara para arsitek rencana busuk ini. Di dalam ruang rapat internal hotel, Pak Udi Sanono terlibat terjadi pertengkaran dengan Ibu Dewi Uma mengenai pembagian aset pasca pernikahan. Pak Udi Sanono dengan tegas menyatakan bahwa posisi direktur utama yang akan diberikan kepada Adrian memiliki syarat mutlak, yaitu seluruh sisa aset tanah keluarga Adrian harus dibalik nama atas nama perusahaannya sebagai jaminan tambahan. Ibu Dewi Uma mulai merasa terdesak karena aset yang ditanyakan Pak Udi Sanono sebenarnya adalah tanah warisan yang legalitasnya masih bermasalah. Di tempat lain yang jauh dari hiruk-pikuk persiapan pesta, Mirna sedang duduk di ruang kerja kantor hukum milik Bambang. Ruangan itu tampak sunyi, hanya dihiasi tumpukan berkas dan beberapa layar komputer yang menampilkan grafik pergerakan saham serta data legalitas properti. Bambang berjalan mendekati meja kerja, membawa sebuah peta tebal berwarna hitam yang berisi seluruh dokumen otentik hasil penyelidikan mendalam mereka selama beberapa minggu terakhir termasuk rekaman berharga dari Sari. Bambang membuka peta tersebut di hadapan Mirna, membayangkan lembar demi lembar sertifikat tanah asli yang selama ini dicari-cari oleh Pak Udi Sanono. Dokumen-dokumen itu membuktikan secara mutlak bahwa tanah seluas belasan hektar yang di atasnya berdiri megah gedung perkantoran milik Pak Udi Sanono adalah milik sah atas nama mendiang ayah Mirna. Selama ini, Pak Udi Sanono menggunakan dokumen palsu dengan bantuan oknum tertentu untuk menguasai lahan tersebut dan menjamin jaminan di berbagai bank besar guna menutupi kebangkrutan perusahaannya. Bambang juga menampilkan data audit forensik keuangan yang menunjukkan bahwa perusahaan Pak Udi Sanono sebenarnya sudah berada di ambang kolaps dan hanya bertahan karena injeksi dana talangan yang menggunakan jaminan tanah ilegal itu. Ibu Dewi Uma yang mengira sedang menempelkan nasibnya pada sebuah pohon yang rimbun, sama sekali tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang melangkah bersama menuju jebakan pasir hisap yang akan menenggelamkan mereka semua dalam hitungan hari. Mirna memeriksa setiap lembar dokumen dengan ketelitian yang sangat tinggi, memastikan tidak ada satupun celah hukum yang bisa digunakan oleh pihak lawan untuk menghindar. Ketenangan di wajah Mirna kini berubah menjadi sebuah ketegasan yang mutlak. Tidak ada lagi rasa sedih atau kehilangan yang tersisa di dalam hati untuk Adrian. Pernikahan mewah yang dirancang mantan suaminya justru akan menjadi panggung terbaik untuk mengungkap semua borok dan kepalsuan yang mereka agungkan selama ini. Bambang menjelaskan bahwa seluruh instansi terkait, mulai dari lembaga kepolisian bagian otoritas keuangan hingga perwakilan pemegang saham utama, telah menerima salinan file ini secara rahasia. Mereka semua sepakat untuk melakukan tindakan eksekusi tepat pada hari pelaksanaan pernikahan Adrian dan Clarissa, sesuai dengan jadwal hitung mundur yang telah dirancang oleh Mirna. Strategi ini disusun dengan sangat cepat agar pihak Pak Udi Sanono tidak memiliki waktu untuk mengalihkan aset atau melarikan diri ke luar negeri. Bambang menutup kembali peta tebal itu lalu menyerahkannya ke dalam genggaman Mirna dengan sebuah senyuman penuh keyakinan. Bambang menegaskan bahwa semua jaring perangkap yang telah dipasang dengan sempurna di sekeliling tempat pesta hotel akan berlangsung, dan mereka kini hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi tuas. Mirna menerima peta tersebut, mengangguk perlahan, dan mempersiapkan babak akhir dari permainan gengsi yang melelahkan ini. Hari pernikahan yang dinanti-nanti oleh Ibu Dewi Uma akhirnya tiba dengan segala kemegahan yang dipaksakan. Kamar pengantin di Hotel Bintang 5 dipenuhi dengan hiasan bunga impor yang harum,
gaun pengantin sutra yang menjuntai indah, dan deretan perhiasan mahal yang berkilau di bawah lampu kristal. Di depan cermin besar, Clarissa sedang dirias oleh beberapa penata rias profesional. Namun wajahnya sama sekali tidak memancarkan kebahagiaan seorang mempelai wanita. Wajah Clarissa tampak sangat gelisah. Jemarinya terus meremas sapu tangan sutra, dan dia berulang kali menoleh ke arah pintu setiap kali mendengar langkah kaki lewat di koridor luar. Di kamar yang berbeda, Adrian dibantu oleh ibunya untuk merapikan tatanan jas pengantinnya. Ibu Dewi Uma tersenyum lebar tanpa henti, memuji penampilan anaknya yang kini dianggap setara dengan kaum bangsawan bisnis. Ibu Dewi Uma berulang kali mengingatkan Adrian bahwa setelah janji pernikahan diucapkan, Adrian tidak lagi sekedar menjadi manajer biasa, melainkan resmi menyandang gelar direktur utama yang disegani. Adrian hanya menyembunyikan bayangan dirinya di cermin dengan pandangan yang kosong. Jiwanya terasa hampa. Ada sesak yang tertahan di dadanya sambil mengingat bagaimana dia telah membuang kehangatan rumah tangganya bersama Mirna demi kilau harta yang belum tentu membawa kedamaian. Kembali ke kamar Clarissa. Suasana tiba-tiba berubah tegang ketika seorang pelayan hotel mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Pelayan tersebut membawa sebuah kotak paket misteri berbungkus kertas hitam tanpa nama pengirim, yang katanya dititipkan oleh seorang pria di meja resepsionis khusus untuk Clarissa. Clarissa mengernyitkan dahi, menyuruh semua penata rias untuk keluar dari kamar terdiam karena dia ingin membuka paket itu secara pribadi. Rasa penasaran bercampur cemas mulai menetap di dalam hatinya saat melihat ukuran kotak yang tidak biasa tersebut. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Clarissa merobek kertas pembungkus hitam itu dan membuka tutup kotaknya. Di dalam kotak tersebut tidak ada hadiah mewah, melainkan sebuah amplop besar berisi beberapa lembar foto hasil pemeriksaan ultrasonografi atau USG dari sebuah rumah sakit kandungan swasta yang sangat terkenal. Di samping foto tersebut, terdapat lembaran surat keterangan medis otentik yang menyatakan dengan sangat jelas mengenai usia kandungan Clarissa yang sudah memasuki minggu ke-8, lengkap dengan nama dokter spesialis yang menanganinya. Yang membuat jantung Clarissa seakan berhenti berdetak adalah keberadaan secari kertas memo kecil berwarna merah yang ditempelkan tepat di atas dokumen medis itu. Memo tersebut berisi sebuah pesan singkat tertulis yang berbunyi bahwa seluruh data kehamilan ini, termasuk hasil tes DNA awal yang membuktikan bahwa anak tersebut bukan darah daging Adrian, sudah dikirimkan ke sistem basis data utama kantor pusat perusahaan Pak Udi Sanono. Rahasia mematikan yang selama ini dia sembunyikan dengan sangat rapi kini telah bocor ke tangan orang asing. Clarissa seketika menjerit histeris hingga menjatuhkan kotak tersebut ke lantai, membuat lembaran foto USG dan surat medis itu berserakan di atas karpet beludru. Jeritan itu terdengar hingga keluar ruangan, membuat Ibu Dewi Uma dan Adrian yang kebetulan sedang berjalan menuju kamar pengantin langsung membuka pintu dengan panik. Mereka terkejut melihat Clarissa yang sudah duduk di lantai dekat meja rias dengan napas berburu dan air mata yang merusak riasan wajahnya yang mahal. Ibu Dewi Uma buru-buru mendekat untuk menenangkan calon cucunya, sementara melihat mata Adrian langsung memberitahukan pada lembaran kertas yang berserakan di dekat kaki Clarissa. Adrian membungkuk untuk memungut salah satu foto USG dan membaca lembar keterangan medis yang terbuka. Detik itu juga, wajah Adrian berubah menjadi sangat pias saat menyadari arti dari angka-angka medis yang tertera di sana, sebuah kenyataan yang langsung meremukan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Ibu Dewi Uma yang melihat perubahan ekspresi anaknya segera mengambil kertas tersebut dari tangan Adrian. Meskipun mengejutkan setengah mati, otak manipulatif Ibu Dewi Uma langsung bekerja cepat untuk mengendalikan situasi agar skandal ini tidak meledak sebelum prosesi pernikahan selesai. Gengsi keluarga yang dipertaruhkan hari ini terlalu besar untuk hancur hanya karena selembar kertas misterius yang mengancam ketenangan mereka di awal hari. Suasana di dalam kamar pengantin semakin menegangkan ketika Ibu Dewi Uma dengan kasar meremas kertas medis itu lalu menyembunyikannya di dalam tas yang digenggamnya. Dengan suara berbisik yang syarat akan ancaman, Ibu Dewi Uma memaksa Clarissa untuk segera berdiri dan merapikan kembali wajahnya. Perempuan parubaya itu menyatakan bahwa ratusan undangan dari kalangan pejabat dan pengusaha elit sudah memenuhi aula utama gedung. Pembatalan pernikahan di menit-menit terakhir hanya akan menjadi aib yang mematikan bagi reputasi mereka. Dan hal itu sama sekali tidak boleh terjadi demi menjaga gengsi yang selama ini mereka agungkan. Adrian hanya bisa berdiri mematung di sudut kamar dengan kepalan tangan yang bergetar hebat.
Rasa kecewa dan terhina bergejolak di dalam dadanya saat mengetahui bahwa dirinya hanya dijadikan paksaan untuk menjadi tameng dari kehamilan Clarissa dengan pria lain. Namun, ketika dia mencoba memprotes, Ibu Dewi Uma langsung memelotot tajam dan mengingatkan Adrian tentang janji pelantikan sebagai direktur utama yang akan diumumkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Kerakusan akan jabatan tertinggi itu akhirnya kembali membungkam mulut Adrian, membuatnya terpaksa melangkah keluar kamar mengiringi Clarissa menuju altar pernikahan dengan langkah yang terasa sangat hambar. Sementara itu, di lantai bawah gedung hotel, pintu utama aula terbuka lebar menyambut kedatangan para tamu penting. Di sela-sela kemunculan orang-orang yang berpakaian mewah, muncul sosok Mirna yang berjalan dengan langkah yang sangat anggun dan penuh percaya diri. Mirna mengenakan pakaian formal yang sederhana namun memancarkan wibawa yang luar biasa, didampingi oleh Bambang yang berjalan dengan sikap tenang di sisinya. Kehadiran Mirna di gedung pernikahan itu bukan untuk menggelar acara dengan amarah, melainkan sebagai sosok yang memegang kendali penuh atas kejutan yang sesungguhnya. Kedatangan Mirna tiba-tiba memicu kasakusuk di antara beberapa staf manajer hotel yang mengenali wajah mantan istri Adrian tersebut. Kabar tentang kehadiran Mirna dengan cepat sampai ke telinga Pak Udi Sanono yang saat itu sedang berdiri di dekat panggung utama bersama beberapa kolega bisnisnya. Wajah pengusaha senior itu langsung berubah tegang saat melihat Mirna berjalan melewati karpet merah menuju ke barisan kursi tengah dengan pandangan mata yang lurus ke depan. Pak Edi Suyono segera berpamitan dari rekan-rekannya lalu melangkah cepat dengan raut wajah gusar untuk menghadang langkah Mirna sebelum perempuan itu mendekati area pelaminan. Dengan nada suara yang ditekan serendah mungkin agar tidak menarik perhatian tamu lain, Pak Udi Sanono diperingatkan kepada Mirna agar segera meninggalkan gedung ini dengan hormat. Dia mengancam akan mengerahkan seluruh petugas keamanan hotel untuk mengusir Mirna jika dia berniat membuat pejabat di hari bahagia putranya. Mirna tidak gentar sedikit pun menghadapi gertakan pria paruh baya yang angkuh itu. Mirna hanya menghentikan langkahnya, lalu menatap lurus ke dalam sepasang mata Pak Udi Sanono dengan senyuman yang sangat tenang namun terasa sangat dingin. Tanpa mengeluarkan argumen yang panjang, Mirna melangkah maju satu tapak mendekati berdiri Pak Udi Sanono, lalu membisikkan beberapa posisi patah kata tepat di dekat telinga sang pengusaha mengenai legalitas tanah belasan hektar yang menjadi fondasi utama seluruh aset perusahaannya saat ini. Mendengar bisikan singkat dari Mirna, seluruh keangkuhan di wajah Pak Udi Sanono tiba-tiba menghilang seketika, digantikan oleh gurat ketakutan yang sangat mendalam. Wajahnya berubah menjadi cetakan pasi seolah-olah seluruh darah di tubuhnya tiba-tiba berhenti mengalir, karena mengetahui bahwa rahasia pemalsuan dokumen tanah warisan yang dia sembunyikan bertahun-tahun kini berada di tangan wanita di hadapannya. Tubuh Pak Udi Sanono sempat limbung ke belakang, memaksa memegang berpegangan pada sandaran kursi terdekat untuk menjaga keseimbangan. Mirna kembali menarik tubuhnya, memberikan anggukan hormat yang penuh kepalsuan, lalu melanjutkan langkahnya bersama Bambang menuju barisan kursi undangan tanpa ada satupun petugas keamanan yang berani menyentuhnya. Pak Udi Sanono hanya bisa berdiri mematung dengan memenuhi mata yang dipenuhi kengerian, menyadari bahwa kehadiran mantan istri Adrian hari ini adalah awal dari sebuah badai besar yang siap meruntuhkan seluruh imperium bisnisnya dalam hitungan menit. Mirna mengambil tempat duduk di barisan kursi bagian tengah, posisi yang sangat strategis untuk mengawasi setiap pergerakan di atas panggung pelaminan. Bambang duduk tepat di situ, sesekali memeriksa jam tangan digital miliknya dengan raut wajah yang sangat serius. Di atas altar, prosesi pernikahan antara Adrian dan Clarissa dipaksakan untuk terus berjalan di bawah melebihi ratusan pasang mata tamu undangan. Namun, suasana di sekitar panggung tidak lagi memancarkan kehangatan sebuah pesta, melainkan dipenuhi oleh ketegangan yang sangat pekat dan aura kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Adrian berdiri dengan tubuh yang kaku saat pemuka agama mulai membimbingnya untuk mengucapkan kalimat janji pernikahan. Suaranya terdengar bergetar dan ragu, mencerminkan gejolak batin yang sedang menghancurkan harga dirinya dari dalam. Di dekatnya, Clarissa memegang buket bunga dengan jemari yang gemetar hebat, sementara pandangan matanya berulang kali menyapu area penonton seolah-olah sedang mencari sosok misterius yang telah mengirimkan kotak hitam ke dalam ruangan. Ibu Dewi Uma yang berdiri di barisan keluarga terus tersenyum paksa, mencoba menutupi kegelisahannya dengan berpura-pura sibuk merapikan gaun kebaya mewahnya yang berkilau. Mirna memanfaatkan sisa waktu yang terus meminta maju ini untuk memikirkan kembali setiap detail rasa sakit dan rasa bersalah yang pernah dia terima dari mereka.
Ingatan tentang bagaimana dirinya diusir seperti noda, dilempari lembaran uang santunan, dan direndahkan harga dirinya demi sebuah gengsi kosong, kini mengkristal menjadi sebuah ketegasan yang mutlak. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan atau keraguan di dalam hati Mirna. Setiap detik dari hitungan mundur 60 menit ini adalah bentuk keadilan yang sedang berjalan lurus menuju sasarannya tanpa bisa dihentikan oleh kekuasaan apapun. Pak Edi Suyono yang berada di sisi panggung terlihat sibuk berbicara dengan beberapa pengawal pribadinya melalui alat komunikasi nirkabel. Wajah pengusaha senior itu masih tampak pias setelah mendengar bisikan Mirna di lorong aula tadi. Dia berulang kali memberikan instruksi dengan isyarat tangan yang panik, mencoba mencari tahu bagaimana dokumen rahasia perusahaannya bisa jatuh ke tangan mantan istri manajer bawahannya tersebut. Ketakutan akan kehancuran finansial dan ancaman penjara membuat konsentrasinya buyar sepenuhnya di tengah-tengah acara sakral anak tunggalnya. Bambang kemudian menyenggol lengan Mirna perlahan, memberikan isyarat bahwa waktu yang mereka rancang kini telah memasuki fase kritis. Tepat pada menit ke-30 dalam hitungan mundur mereka, beberapa operator sistem penata suara dan lampu di bagian belakang aula mulai datang oleh beberapa pria berpakaian kemeja rapi yang membawa surat tugas resmi. Para pekerja hotel yang bertugas mengontrol penyiaran multimedia acara pernikahan tiba-tiba diminta untuk menjauh dari meja kendali utama tanpa menimbulkan kegaduhan di antara para tamu. Seketika itu juga, layar digital raksasa berukuran belasan meter yang terpasang kokoh di latar belakang panggung pelaminan secara tiba-tiba padam. Layar yang seharusnya menampilkan rangkaian foto romantis dan video perjalanan cinta Adrian bersama Clarissa berubah menjadi hitam pekat selama beberapa detik. Kejadian mati lampu sesaat pada layar multimedia tersebut langsung memicu bisik-bisik heran dari para tamu undangan yang memenuhi ruangan aula, membuat suasana pesta yang megah itu tiba-tiba terasa mencekam. Ibu Dewi Uma langsung melangkah panik ke samping panggung, memanggil petugas menuju manajer operasional hotel dengan nada suara yang tinggi untuk memprotes gangguan teknis tersebut. Dia tidak ingin momen rahasia pengumuman direktur utama untuk terganggu oleh masalah sepele seperti layar yang mati. Namun, petugas hotel yang dipanggil justru tidak bisa berbuat banyak karena seluruh sistem kendali multimedia telah diambil alih sepenuhnya oleh otoritas luar yang tidak bisa mereka intervensi. Sebelum Ibu Dewi Uma sempat meluapkan kemarahannya lebih lanjut, layar raksasa di atas panggung kembali menyala dengan sangat terang. Bukannya menampilkan video romantis, layar tersebut justru memunculkan sebuah grafik hitungan mundur digital berwarna merah menyala yang terus berdetak mundur dari angka 30 menit menuju titik nol. Kehadiran angka-angka digital yang misterius itu menjadi sebuah tanda nyata bahwa waktu kejayaan semu keluarga mereka kini berada di ujung tanduk. Tepat ketika angka digital di layar raksasa itu menunjukkan sisa waktu 15 menit, kepalsuan yang mereka bangun selama ini runtuh dalam hitungan detik. Layar yang semula menampilkan hitungan mundur tiba-tiba berganti visual, menampilkan video rekaman pengakuan Sari dengan pencahayaan yang sangat jelas. Dalam rekaman tersebut, Sari memaparkan secara runtut dan gamblang semua pembicaraan rahasia yang melibatkan Ibu Dewi Uma, Pak Udi Sanono, dan Clarissa di ruang privat restoran beberapa waktu lalu. Suara Sari terdengar lantang memenuhi seluruh sudut aula, mengungkap fakta bahwa pernikahan ini sengaja dirancang dengan cepat demi menutupi kehamilan Clarissa dengan pria lain. Para tamu undangan seketika riuh. Suasana aula yang semula normal berubah menjadi sangat gaduh oleh bisik-bisik dan menyampaikan penghinaan yang mengirim ke arah pelaminan. Belum sempat Ibu Dewi Uma menguasai ketakutannya, tampilan layar kembali berubah dengan menampilkan dokumen-dokumen otentik mengenai status keuangan perusahaan Pak Udi Sanono. Di sana tertera data audit forensik yang menunjukkan bahwa seluruh unit bisnis Pak Udi Sanono sebenarnya sudah mengalami kebangkrutan total dan terlibat utang macet di berbagai bank besar. Kebenaran yang paling mengejutkan pun terbuka, yaitu niat terselubung Pak Udi Sanono yang ingin merebut seluruh aset tanah warisan asli milik mendiang ayah Mirna yang selama ini digelapkan oleh Ibu Dewi Uma. Ibu Dewi Uma seketika lemas hingga jatuh terduduk di lantai pelaminan. Gaun kebaya mewahnya yang bernilai puluhan juta kini tampak tak berarti di tengah rasa malu yang luar biasa. Gengsi yang selama ini dia agungkan setinggi langit runtuh seketika di hadapan ratusan pasang mata rekan-rekan sosialitanya yang kini melihatnya dengan pandangan jelek. Semua kemewahan yang dia banggakan berubah menjadi bumerang yang menghantam balik harga dirinya hingga ke titik terendah. Adrian berdiri berbaring di tengah panggung dengan wajah yang sepenuhnya kosong, menatap layar raksasa lalu beralih memandang ibunya dengan berpura-pura penuh pengkhianatan.
Pria itu baru menyadari bahwa dirinya hanyalah bidak catur yang tabungannya dimanfaatkan oleh ibunya sendiri untuk melindungi utang pribadi dan menyelamatkan leher dari jerat hukum. Jabatan direktur utama yang menjanjikannya ternyata hanyalah sebuah umpan kosong dari perusahaan bangkrut yang bersiap gulung tikar. Kehormatan yang dia pertaruhkan dengan mendepak Mirna dari hidupnya kini dibayar dengan kehinaan yang mutlak di depan publik. Di sisi panggung lain, Clarissa menutupnya dengan kedua belah tangan sambil menangis histeris, menyadari bahwa nama baik keluarga kini sudah hancur sepenuhnya di kalangan pebisnis elit. Pak Udi Sanono mencoba berteriak memanggil staf keamanan hotel untuk mematikan paksa aliran listrik ke layar multimedia tersebut. Namun usahanya sia-sia karena kendali penuh telah dikunci rapat oleh otoritas luar. Kekacauan massal tidak lagi bisa dihindari. Beberapa tamu undangan dari kalangan pejabat mulai berdiri dari kursi mereka dan melangkah keluar dari gedung untuk menghindari skandal. Mirna tetap duduk dengan tenang di posisinya, memperhatikan setiap jengkel ketakutan yang menimpa mantan keluarga suaminya tanpa ada niat untuk melerai atau merayakan dengan tawa. Baginya, pemandangan di atas pelaminan adalah konsekuensi logistik yang harus diterima oleh orang-orang yang menempatkan keserakahan di atas segalanya. Bambang berdiri di samping Mirna, memberikan kode lewat anggukan kepala bahwa pihak berwajib yang sudah menunggu di luar area lobi hotel kini bersiap untuk masuk ke dalam gedung guna melakukan tindakan penegakan hukum selanjutnya. Kekacauan massal benar-benar pecah di dalam aula gedung hotel ketika rombongan petugas berwajib berseragam lengkap melangkah masuk melalui pintu utama. Kedatangan para petugas hukum yang didampingi oleh perwakilan otoritas keuangan seketika menghentikan sisa-sisa pesta pernikahan. Pak Udi Sanono yang melihat kehadiran polisi langsung mengeluarkan badan, mencoba mengaku keluar melalui pintu darurat di belakang panggung pelaminan. Namun, langkah kakinya langsung dihadang oleh dua petugas yang bergerak cepat mengunci seluruh jalur evakuasi hotel. Bambang maju mendampingi pihak berwajib untuk menunjukkan surat perintah penyertaan aset dan menyingkirkan resmi terhadap Pak Udi Sanono atas kasus pemalsuan dokumen tanah serta penipuan investasi. Pak Udi Sanono tidak bisa mengelak lagi ketika borgol besi dikaitkan di kedua pergelangan tangan di hadapan para tamu yang tersisa. Di sudut lain, Clarissa dikawal oleh kerabatnya keluar dari aula dengan kondisi mental yang sepenuhnya terguncang, meninggalkan area pelaminan yang kini berantakan oleh dekorasi yang hancur. Sementara itu, Ibu Dewi Uma turun ke lantai altar, menangis terseduh-seduh sambil memegangi kaki Adrian untuk memohon perlindungan dari rasa malu yang menyiksa. Namun, Adrian menghempaskan tangan ibunya dengan kasar. Matanya dipenuhi oleh rasa benci dan mengecewakan yang sangat mendalam atas pengungkapan ini. Adrian menyadari sepenuhnya bahwa akibat ambisi buta sang ibu dan ketamakannya sendiri, dia telah membuang berlian berharga seperti Mirna demi menggenggam bara api yang kini menghabiskan seluruh sisa hidupnya. Adrian berbaring, menyapu pandangan ke seluruh ruangan aula yang mulai kosong, hingga matanya tertuju pada sosok Mirna yang sedang berdiri bersiap untuk melangkah pergi. Rasa penyesalan yang teramat besar seketika menguasai pikiran Adrian, mendorong kakinya untuk berlari menerobos deretan kursi dan meja yang terbalik demi mengejar mantan istrinya. Tersisa waktu kurang dari 5 menit dalam hitungan mundur digital di layar raksasa sebelum seluruh rangkaian drama ini berakhir di titik nol. Adrian terus berlari kencang, mengabaikan panggilan ibunya yang masih merata di atas panggung. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, yaitu menjangkau Mirna dan memohon pengampunan atas segala kejahatan emosional yang telah dia lakukan selama beberapa bulan terakhir. Dia berharap masih ada sisa-sisa cinta di hati Mirna yang bisa dia gunakan sebagai tempat bersandar setelah kehilangan status manajer, jabatan direktur utama, dan kehormatan keluarga dalam satu hari yang sama. Mirna berjalan dengan langkah yang sangat tenang di pintu keluar lobi utama hotel, diikuti oleh Bambang yang terus mengamankan jalur perjalanan. Mirna tidak mempercepat langkahnya, namun wibawa yang terpancar dari gerak-geriknya membuat orang-orang di sekitar koridor hotel memberikan jalan dengan rasa hormat yang tinggi. Detik-detik akhir dari waktu 60 menit yang dirancangnya kini hampir habis, menandakan bahwa seluruh misi penegakan keadilan yang dia bangun dari bawah telah terlaksana dengan sempurna tanpa ada satupun celah yang meleset. Di belakangnya, suara langkah sepatu Adrian terdengar semakin mendekat disertai napas yang memburu karena kelelahan. Adrian berulang kali memeluk nama Mirna dengan suara yang serak, memohon agar perempuan itu menghentikan langkahnya sebentar saja untuk mendengarkan penjelasannya.
Langkah kaki Adrian yang terburu-buru itu menjadi gambaran nyata dari seorang pria yang sedang berjuang melawan kehancuran pasti akibat kematiannya sendiri. Mirna akhirnya menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu kaca besar lobi hotel yang langsung menghadap ke arah area parkir luar. Angin sore yang membawa hawa dingin mulai berembus menerpa wajahnya, memberikan kesegaran setelah melewati ketegangan yang pekat di dalam aula tadi. Mirna menarik napas dalam-dalam, memantapkan hatinya untuk menghadapi konfrontasi terakhir dari pria yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya sebelum menutup lembaran cerita ini selamanya. Tepat di menit ke-60, Adrian berhasil menahan langkah Mirna di area luar lobi gedung yang mulai diguyur gerimis tipis. Dengan suara serak dan napas terengah-engah, Adrian bersujud di depan Mirna, memohon dengan sangat agar mereka bisa memperbaiki hubungan dan memulai kembali semuanya dari awal. Adrian mengira bahwa semua tindakan besar yang dilakukan Mirna hari ini didasarkan pada rasa cemburu dan keinginan untuk merebut kembali dirinya dari pelukan Clarissa. Dari kejauhan, Ibu Dewi Uma pun tampak berlari pincang mendekat, mengira bahwa ketulusan Mirna di masa lalu akan membuat perempuan itu merasa kasihan dan bersedia memberikan bantuan finansial untuk menyelamatkan sisa aset mereka. Mirna menatap Adrian dan Ibu Dewi Uma yang bersimpuh di dekat kakinya dengan pandangan mata yang sangat tenang, namun sepenuhnya dingin tanpa ada sisa kehangatan masa lalu. Mirna perlahan menarik ujung pakaiannya agar tidak tersentuh oleh tangan Adrian, bukan karena amarah yang meledak-ledak, melainkan karena rasa ikhlas yang sudah mutlak. Mirna menjelaskan dengan suara yang lugas bahwa dia tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk kembali menjadi bagian dari hidup Adrian. Kehancuran total yang menimpa keluarga mereka hari ini sama sekali bukan bentuk balas dendam pribadi dari Mirna, melainkan murni akibat dari hukum alam atas keserakahan dan dokumen yang mereka pupuk sendiri demi mengejar sebuah gengsi. Di tengah gerimis yang semakin rapat, Bambang berjalan mendekat lalu membuka pintu sebuah mobil mewah keluaran terbaru yang sudah terparkir tepat di depan lobi. Detik itu juga, sebuah kenyataan besar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Mirna akhirnya terungkap ke permukaan. Bambang menyerahkan sebuah dokumen legalitas kepemilikan korporasi kepada Mirna, yang membuktikan bahwa Mirna adalah pemilik sah tunggal dari seluruh vendor dekorasi, perusahaan catering, bahkan tanah dan bangunan hotel bintang 5 tempat pesta pernikahan mewah itu diselenggarakan. Selama membina rumah tangga dari bawah, Mirna sengaja menyembunyikan identitas aslinya sebagai ahli waris tunggal dari Taipan properti legendaris pemilik lahan tersebut. Mirna melakukan semua itu hanya untuk menguji keutuhan cinta Adrian dan melihat sejauh mana kesetiaan suami jika kekenyangan pada kondisi hidup yang sederhana. Sayangnya, Adrian yang hanya berpuas diri dengan jabatan manajer telah gagal total dalam ujian tersebut, karena lebih memilih silau harta palsu dan tuntutan gengsi dari Ibu Dewi Uma. Ibu Dewi Uma dan Adrian seketika membeku di tempat mereka bersujud, menyadari bahwa sejati berlian yang selama ini ada di dalam rumah mereka telah mereka buang dengan cara yang sangat hina demi mengejar istana kaca milik Pak Udi Sanono yang ternyata sudah rapuh dan runtuh. Penyesalan yang teramat besar kini menutup mulut rapat-rapat mereka. Sementara para petugas keamanan hotel mulai bergerak maju untuk mengusir mereka keluar dari area lobi karena status mereka yang bukan lagi tamu terhormat. Mirna melangkah masuk ke dalam kabin mobil mewah yang hangat dengan gerakan yang sangat anggun tanpa sekalipun menoleh lagi ke belakang. Pintu mobil tertutup rapat, memisahkan dirinya dari bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan kepalsuan dan ambisi buta. Kendaraan itu perlahan bergerak membelah jalanan kota yang basah oleh hujan, membawa Mirna menuju lembaran kehidupan yang baru, yang bersih dari noda keserakahan. Dari balik kaca mobil yang gelap, Mirna memandang ke arah langit sakit dengan perasaan lega yang sepenuhnya utuh. Pengalaman hidup ini memberikan sebuah pelajaran berharga bahwa sebuah kehormatan dan kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi gengsi yang dipaksakan. Waktu telah berakhir dengan sangat adil, membuat mereka serakah terpuruk dalam kemiskinan materi dan sanksi sosial yang permanen seumur hidup mereka. Kisah ini menjadi pengingat yang mendalam bahwa kehormatan sejati tidak pernah diukur dari tinggi jabatan atau silaunya harta, melainkan dari ketulusan hati dan kesetiaan pada janji. Ketika keserakahan dan gengsi kosong dijadikan kompas kehidupan, ia tidak akan membawa kita ke puncak kejayaan, melainkan justru menggali lubang kehancuran sendiri. Berlian yang tulus seringkali tampil sederhana, dan mereka yang membuangnya demi mengejar kilau palsu pada akhirnya hanya akan menyampaikan bara penyesalan yang menghabiskan seluruh sisa hidupnya.
Bagaimana tanggapan ibu dan buat semua yang mengikuti kisah ini dari awal? Jika ibu berada di posisi Mirna, apakah ibu akan memberikan kesempatan kedua saat Adrian bersujud di tengah gerimis? Atau justru melangkah pergi seperti yang dilakukan Mirna? Tuliskan opini jujur ibu di kolom komentar. Dan mari kita petik pelajaran berharga bersama dari cerita ini.